Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersama saya, Rosi, akan menemani Sobat Admindik semua dalam acara reportase administrasi kependudukan. Saat ini saya sudah ada di Kecamatan Tambak Sari, di mana Kecamatan Tambak Sari ini memiliki salah satu jumlah penduduk yang padat di Surabaya. Namun anehnya, itu tingkat tertib administrasi kependudukannya itu tinggi. Bingung saya, aneh ya. Gimana ya tips-tipsnya supaya warganya itu banyak, tapi juga tertib administrasi kependudukan. Nah, daripada penasaran, ayo ikut saya ke Pak Camat. Kita coba gali informasi tips-tips dari Pak Camat bagaimana bisa menggerakkan warganya sehingga menjadi tertib administrasi kependudukan. Yuk, ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rosi ya? Pak Camat. Aduh. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Pak, mau ngobrol di mana nih? Ayo duduk dulu, ayo. Ayo. Duduk. Gimana Mas Rosi? Ayo. Gimana? Ya, Pak Camat, kita ini pengen mengetahui Kecamatan Tambak Sari ini kan termasuk dalam warganya itu terpadat. Padat. Bisa warganya itu tertib administrasi kependudukan. Mungkin Pak Camat ada tips atau cara khusus supaya sobat-sobat admin di rumah ini bisa mengetahui. Oke, Mas Rosi. Jadi begini, memang Tambak Sari ini luar biasa ya. Warganya terpadat se Surabaya. Jadi kalau dulu pelayanan di ruangan pelayanan itu banyak yang antri. Banyak yang antri sehingga full. Kalau sudah banyak yang antri begitu kan, biasanya suasana juga jadi panas, AC nggak mempengaruhi. Akhirnya terjadi debat antara petugas dan warga. Nah, akhirnya saya punya ide untuk membuat suatu program yang memang didukung oleh sarana dari Dispenduk. Kita buat program namanya Jempol Mas Ridwan. Apa itu? Jempol Mas Ridwan. Kebetulan nama saya Mas Ridwan, kebetulan. Jadi Jempol Mas Ridwan. Nah, apa itu Pak filosofinya, Pak? Jempol Mas Ridwan ini artinya jemput bola. Ya, jemput bola masyarakat Tambak Sari, ya, sadar administrasi, always number one, harus nomor satu. Jadi masyarakat Tambak Sari yang banyak ini, kita harus melakukan jemput bola agar masyarakatnya sadar administrasi, tertib administrasi, dan harus nomor satu. Jadi one-nya itu nomor satu, always number one harus nomor satu, seperti itu. Sehingga kita dengan dibantu oleh Ning Minduk, ya. Kebetulan kita juga punya RT Rintisan Kalimasada, dan kebetulan juga saya juga menciptakan Duta Kelampi dan sebagainya, sehingga mereka secara kolaborasi, gotong royong, sama-sama kita tetapkan satu wilayah dulu, kita habiskan dan sebagainya, sehingga saat ini juga teman-teman lagi di wilayah, kalau tidak salah di RT Kalimasada lagi jemput bola nih di sana. Nanti kita lihat ya. Hari ini ada? Hari ini ada. Oh, saya boleh ikut ke sana untuk meliput kegiatan yang ada di sana. Iya, Mas Rosi, kalau bisa dilihat gimana cara kerjanya mereka, sehingga memang Jempol Mas Ridwan ini betul-betul membantu sehingga ruangan saya pelayanan itu tidak lagi penuh oleh warga. Seperti itu ya. Oke. Ayo Pak, kita ke sana. Oke, makasih Mas Ridwan. Ayo. Sebentar. Oke. Pakai masker soalnya jadi nggak malu aku. Tambak Sari luar biasa. Tertib Adminduk Jempol Mas Ridwan. Pagi Bu. Pagi hari ini ayo kita sama-sama berkunjung jemput bola ke rumah warga yang belum tertib administrasi. Jadi kita membantu warganya untuk
bisa menyelesaikan administrasi kependudukannya tanpa harus datang ke kelurahan maupun ke kecamatan ya. Jadi kita mari sama-sama berkunjung ke rumah warga. Ayo. Siap. Assalamualaikum. Oh, Pak RT dibawa ke balai. Oh gitu. Mau perubahan atau apa Ibu? Oh, ada pembetulan di kakaknya. Oh ya, berarti sudah dibawa ya Bu ya ininya. Terima kasih Bu, nanti kita ini sama teman-teman. Identitas anak, pengurusan di rumah sakit, di sekolah, seperti itu. Nah ini kakak yang sudah terupdate karena udah berbarcode. Jadi mudah sekali ya Bu pelayanannya untuk pelayanan mengurus kakak, KIA gitu ya. Makasih Ibu. Permisi, assalamualaikum. Neng, setelah ini kita terjun ke rumah warga yang mana? Nggak perlu ke rumah warga Mas, jadi kita ada sosialisasi sama pelayanan di Balai RW gitu. Oh, sudah ada pelayanan di sana? Sudah ada. Warganya sudah ngumpul? Sudah ngumpul juga. Ada petugasnya juga? Juga ada. Wah, mantap. Ya udah kita lihat ke sana ya. Lihat mana ini? Lewat sini. Situ ya. Ayo. Jemput bola. Jempol. Jempol Mas Ridwan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, Pak. dengan Ibu siapa? Dengan saya Siti Yuniarti. Ibu Siti Yuniarti. Ya. Bu, tadi mau ngurus apa tadi? Tadinya ini mengurus akte kelahiran. Oh ya, di mana ngurus akte kelahirannya? Di Pak RT tadi. Iya, saya di Pak lihat RT. Iya, melalui Pak RT langsung Melalui Pak ya. RT, ya. Ya, Bu, saya kasih tanggapan dong bagaimana menurut Ibu pengurusan melalui Pak RT dalam pengurusan akte kelahiran ini. Ya, alhamdulillah Mas, kalau sekarang ngurusnya itu nggak susah-susah, nggak harus datang jauh-jauh. Kita harus datang ke Pak RT-nya langsung, sudah jadi dan diserahkan ke pihak sendiri. Oh ya? Langsung sendiri, ya. Jadi ngurusnya ke Pak RT, jadi dianterin ke rumahnya Iya, Ibu? dianterin. Ada biaya nggak, Bu? Tidak ada biaya sama Gratis sekali. ya, nol ya? Gratis. Iya. Bu, saya punya kuis nih buat Ibu. Ya. Ibu tahu nggak kepanjangan dari KK? Kartu keluarga. Wis, pinter. Kalau kepanjangan dari KTP? Kartu tanda penduduk. Pinter. Kalau kepanjangan dari KIA? Kartu identitas anak. Wis, mantap. Bu, ini ada bingkisan dari kita karena Ibu udah jawab benar semua. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Ibu. Saya pamit dulu. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Bu, maaf, dari Ibu siapa? Marna. Bu Marna, Ibu. Dari Bu, saya mau bikin kuis gampang sekitar kepanjangan dari kakak apa? kartu keluarga. Ibu? Benar. Kalau kepanjangan dari KTP? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk, benar. Terakhir, kalau kepanjangan dari KIA? Kartu anak. Kartu anak. Inya ikut sama Inya. Identitas anak. Kartu? Identitas anak. Kartu tata sasara. Identitas anak. Kartu identitas anak. Oke, benar. Karena ibu-ibu ini ternyata jago, ini dapat bingkisan dari kita. Silakan. Ibu, silakan. Baik, saya panggil namanya Bapak Basuki. Nggih, Bapak Basuki. Yang sewu nggih. Ini e-kitirnya, nggih, sudah dicetak. Nanti kalau
sudah jadi 7 hari kerja jenengan tinggal ambil di Kelurahan Pacar Keling. Ngoten nggih. Jadi ini bukti Bapak sudah memperbarui kartu keluarga. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih. Hari ini ngurus apa? Ngurus kakak KTP. Oh, cetak kakak. Ya. Pengurusannya di mana ini? Harus datang ke kelurahan? Ya ke kelurahan, mungkin ke kecamatan. Oh iya, tapi hari ini Bapak ngurusnya di Balai RW. Di Balai RW gitu ya. Pak, menurut Pak Basuki bagaimana pendapatnya Bapak kalau ngurus cetak kakak ini nggak harus datang ke kelurahan atau kecamatan, tapi cukup dilakukan melalui Balai RW ini? Ya senang. Senang ya? Enggak, harus kemana-mana. Enggak kemana, maksud saya enggak ke mana ke kelurahan, cukup di sini sudah jadi termasuk ya. Oh, jadi nggak usah harus jauh ke kelurahan kecamatan, cukup di sini sudah jadi gitu. Ya. Apa ada biaya tambahan Pak untuk ngurus di sini? Oh, enggak ada. Enggak ada, gratis ya? Gratis ya. Oke, Pak, saya mau tanya-tanya ini. Bapak tahu nggak kepanjangan dari KK? Ya tahu dong. Kartu keluarga loh. Oh, kartu keluarga benar. Kalau kepanjangan dari KTP? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Kalau kepanjangan dari KIA? KI kantor IA. Itu agama sebenarnya. Jadi KIA itu kartu identitas anak. Oh, kartu identitas anak. Ya, maklum kan sudah. Iya. Ya, Pak, ini ada bingkisan dari saya, walaupun ada yang salah satu, tetap saya kasih bingkisan kenang-kenangan. Oh iya. Buat nulis-nulis Bapak. Oh iya, Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Pak. Monggo. Oke, aku mau tanya-tanya ya. Boleh. Kalau mau ngurus akte kelahiran, orang tuanya beda kota, satu Surabaya, satu kota lain, syaratnya apa aja? Sebenarnya dia harus ngurus dulu surat pindah ke kelurahan yang akan dituju dulu. Setelah itu kalau saya sudah selesai, sudah diuruskan, sudah satu kelurahan, habis itu mau bikin apa? Akte kelahiran anak. Kelahiran anak, nikahnya nikah tercatat. Nikah tercatat. Nikah tercatat berarti dia harus bawa akte kelahiran, bukan akte kelahiran, harus bikin surat dokter yang menyatakan dia lahir di mana, surat keterangan dokter, lalu juga sama surat akte perkawinan atau enggak buku kawin. Terus itu aja sama kakak. Sama kakak. Terus yang kedua, kalau seumpamanya pindah dalam kota, itu bisa dilakukan oleh warga melalui online kelampit atau harus datang ke kelurahan? Kalau pindah dalam kota tetap harus melalui kelurahan. Soalnya semua yang pindah dalam kota atau luar kota harus melalui kelurahan sekarang, nggak bisa lewat kelampit lagi. Oke, terus kalau pengurusan administrasi kependudukan itu bisa ke Dispenduk, bisa ke kelurahan atau bisa di kecamatan? Administrasi kependudukan itu apa dulu? Kalau misalnya ada yang melet kelampit bisa, ada yang harus lewat Dispenduk atau kelurahan atau kecamatan. Jadi kalau misalnya yang lewat kelampit itu kita bisa bikin akte kelahiran, akte kematian, bercak kakak, atau enggak print cetak kakak itu bisa melalui kelampit langsung, langsung online aja. Pembaruan KTP selama kita nggak pakai foto baru, langsung bisa lewat online itu kelampit. Tapi kalau misalnya memang harus pakai foto baru itu harus melalui kecamatan untuk foto. Oke, Sobat Apindo, ternyata Ning dari Poso ini pinter loh, jawabannya bagus-bagus. Oke, dapat merchandise dari saya. Oke. Halo Sobat Adpinduk, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Jack yang mungkin Sobat Adpinduk lihat video sebelum-sebelumnya waktu pelantikan perintisan RT Kalimasada. Saya sempat wawancara sama Pak Jack tentang tanggapannya bergabung dengan RT Rintisan Kalimasada. Nah, sekarang ternyata saya ketemu dengan Pak Jack. Yuk kita salam Pak Jack. Halo Pak Jack, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rosi, sehat Mas Rosi? Alhamdulillah. Wah, saya lihat hari ini Pak Jack sibuk sekali menjadi RT Rintisan ya. Sibuk hari ini. Gimana Pak Jack? Iya, karena ini kan program Kalimasada kan RT Rintisannya saya mewakili Tambak Sari sama Pak Ajis. Nah ini sekarang ada pendataan validasi KK, pembaruan KK di Balai RW 5 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari. Ada pelayanan di sini? Ada pelayanan di sini. Dan warga semua antusias dan saya sangat mengapresiasi
program Kalimasada ini, Mas Rosi. Gitu. Ya Pak, menurut saya Pak Jack di sini tuh termasuk berhasil. Ada kiat-kiat khusus nggak Pak untuk mensukseskan Kampung Rintisan Kalimasada ini supaya bisa dicontoh dengan RT-RT yang lain? Program Kalimasada ini berhasil karena kita punya tim Cak Ning Minduk di Tambak-Sari ya. Dan saya merasa terbantu dengan Cak Ning Minduknya. Terus habis itu kita harus jemput bola ya, harus ke rumah warga ini yang kurang data apa aja. Jangan kesel-kesel kita untuk melayani warga. Gitu. Pakai pelayanan ini ya, jempol Mas Ridwan itu. Jempol Mas Ridwan itu Pak. Jempol jemput bola, masyarakat Tambak-Sari. Sadarat Minduk siji. Jempolnya gini Mas. Jempolnya gini ya. Pak Jack, saya lihat tadi di sana Pak Jack berolahraga ngajari gini, terus ketemu lagi Pak ini aku gini. Pak Jack merasa terbebani nggak dengan bergabungnya Pak Jack di RT Kampung Rintisan Kalimasada ini? Kalau saya tidak merasa terbebani karena ini suatu ilmu baru bagi saya kan gitu. Untuk mengupdate semua masalah adminduk kita nggak perlu ke kelurahan, kita cukup di RT Rintisan saja sudah cukup. Baik. Ngurus akte kematian, kelahiran, pindah masuk, pindah keluar lewat aplikasi Pandawa 5 sudah cukup. Baik, ya. Pak Jack, sepertinya di sana sudah ada yang menunggu Pak Jack. Saya tak coba melimput yang lain dulu. Siap. Ya. Matur suwun Mas Rosi. Siap, sampai ketemu untuk program kependudukan yang lain. Amin amin. Terima kasih. Oke. Halo Sobat Adminduk, saat ini saya sudah bersama Bu Ria selaku Ibu Lurah Kelurahan Pacar Keling. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu, ini kok ada acara yang meriah banget, ini ada apa Bu? Oh iya, ini kebetulan kita ada acara ini Kalimasada. Untuk kebetulan Pacar Keling itu ada RT Rintisan dari Dukcapil. Nah ini kita melaksanakan untuk masyarakat tertib administrasi, kita jemput bola. Jadi biar warga itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi harus ke kelurahan, mungkin naik becak atau apa, kita adakan di Balai RT 1. Supaya nanti mereka tertib administrasi yang belum punya kakak, belum punya akte kelahiran bisa membuat akte kelahiran, belum punya akte kematian, kemudian perubahan kakak. Selama ini kan ada yang belum dirubah, masih kakak yang lama. Nah, itu kita fasilitasi di sini juga untuk mendata warganya supaya nanti kalau kita ada sewaktu-waktu ada bantuan dari dinas sosial diminta data-data lah, istilahnya data-data kependudukan, kita sudah siap, sudah ready ada semua. Siap. Bu, ini kalau saya lihat kan benar-benar ini ya, antusias warga itu bagus sekali ya. Sampai mereka datang itu membawa ini, maaf ya saya lihat berkat bawa. Bu, bagaimana kesan Ibu dengan antusias warga ini? Saya bahagia sekali, berarti kan warga saya itu menyadari kalau mereka itu butuh dengan kakak, karena sekarang ini kan segala macam bantuan minta kakak, ya toh segala macam kan harus dicocokkan dengan NIK-nya harus punya. Kan ada kemarin juga kejadian NIK-nya itu tidak sama dengan yang dari dinas sosial, ternyata NIK-nya yang di kakak itu memang nggak muncul. Nah akhirnya kita proses. Baik. Ya Bu, terakhir harapan Ibu dengan diadakannya ini pelayanan di Balai RW itu apa? Harapan saya bisa warga ini bisa kakak, istilahnya administrasi kependudukannya bisa tertib semua, dan mengurangi harus berkunjung ke kelurahan. Jadi mempercepat dan menyingkat waktu. Siap. Nanti kalau warga tidak bisa, apalagi ini kan bisa cetak sendiri. Nah, warga di sini juga sudah punya printer, jadi bisa cetak sendiri. Itu alhamdulillah sekali. Saya berterima kasih warga sudah sadar tertib administrasi. Bu, kasih motivasi dong untuk warga Pacar Keling ini supaya mereka lebih tertib administrasi ke Sobat Adminduk di rumah. Ayo warga Pacar Keling kita sama-sama tertib administrasi untuk diri kita sendiri agar selangkah lebih maju daripada kelurahan yang lain atau RT yang lain. Untuk RT Rintisan, RT 1, RW 5, semangat berjuang untuk tertib administrasi di Kelurahan Pacar Keling. Terima kasih.
Oke Bu, terima kasih, bagus sekali motivasinya. Saya pamit dulu, sampai ketemu di program kependudukan yang lainnya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Salam. Oke, ya, sudah kosong kan apa? Ruang pelayanan sudah nggak terlalu banyak, padahal banyak harusnya. Dulu banyak sekali yang datang ke tempat pelayanan. Ayo Mas, jadi nanti kita cerita lagi ya. Saya mau jelaskan ini. Waduh, Pak Camat, dari ternyata antusias warga itu bagus sekali Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dalam tertib administrasi kependudukan. Dan Ya. saya lihat juga minggu-minggunya ternyata ada banyak ya. Banyak. Saya kira kayak di tempat lain, jadi ada 2. Ternyata tadi ada sekitar berapa? 16 kalau nggak salah. Iya, iya. Iya. Pak, dari tujuannya Jempol Mas Ridwan, Iya. ini apa Pak? Jadi program Jempol Mas Ridwan itu tujuannya agar masyarakat Tambak Sari ini kita upayakan agar segera bisa secepatnya mereka sadar administrasi, sehingga kalau sudah sadar kan jadi tertib administrasi. Tujuannya tertib administrasi. Nah, kalau tadi Mas Rosi lihat di lapangan itu ternyata minggu-minggunya banyak, ada sekitar 16. Nah, ini kita sistemnya sistem kolaborasi. Sistem kolaborasi. Jadi kalau ada RT Kalimasada yang belum lengkap, ada warga yang masih tersisa, masih ada, mereka kolaborasi secara gotong royong, ya, datang selesaikan di situ. Dan alhamdulillah ini saya pikir karena kerjasama dengan warga ya, warga yang jadi Ningminduk, jadi Duta Klampit, jadi RT Kalimasadanya, sehingga warga juga antusias untuk mengurus kependudukan. Jadi tidak perlu lagi datang ke kelurahan, kecamatan, ternyata diselesaikan di tingkat RT sudah terselesaikan. Dan kita nanti pindah ke RT-RT yang lain lagi, sehingga ya tujuannya itu segera warga Tambak Sari ini harus nomor 1 tertib administrasinya. Iya. Pak, lalu dari harapan dengan adanya kegiatan Jempol Mas Ridwan ini bagaimana Pak? Kenapa? Untuk harapan dengan adanya Jempol Mas Ridwan ini. Ya, Jempol Mas Ridwan ini kita harapkan membuat masyarakat Tambak Sari itu dari sisi administrasi kependudukan bisa tertib, sehingga nanti dampaknya itu nanti kalau kita terkait dengan data-data misalnya MBR, data-data bantuan sosial, data-data pemilu dan sebagainya, itu bisa betul-betul real, betul-betul valid seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Tujuannya ke depan seperti itu harapannya. Sehingga tepat sasaran. Jadi kalau bantuan sosial tepat sasaran. Kita tidak ingin lagi ke depan ada pemilih yang ternyata sudah meninggal tapi ada di data. Nah, itu kita ke depan tidak berharap ada seperti itu lagi. Baik Pak, seru sekali untuk kegiatan Jempol Mas Ridwan pada hari ini. Saya mohon undur diri, sampai ketemu di kegiatan di Dapil berikutnya. Oke, terima kasih sama-sama Mas Rosi. Ini baru 1 RT ya, nanti ada RT yang lain ya. Iya, harus ada. Oke, Mas Rosi, maturnuun. Tapi sebelum selesai, saya ingin Mas Rosi kita jempol dulu ya. Jempol Mas Ridwan. Maturnuun.